Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan tentang jaminan mutu sediaan tablet. Kalau selama ini Anda sudah mempelajari tentang bagaimana sediaan tablet itu, terutama di mata kuliah Solida. Nah, sekarang kita pada di titik puncaknya, gitu ya. Jadi setelah Anda membuat sediaan tablet, Anda sudah berhasil membuat formulanya dengan bagus. Kemudian yang perlu kita perhatikan bagaimana sih kita menjamin mutu sediaan tablet tadi yang sudah kita pikirkan praformulasinya, formulasinya sampai cetak tabletnya, dan ternyata mutunya juga oke, gitu ya, untuk dirilis ke pasar. Nah, berikut konten summary yang akan saya jelaskan lebih detail pada pertemuan kali ini, yaitu tentang jaminan mutu versus pengendalian mutu, dokumentasi, persyaratan FI, dan juga jaminan mutu selama proses bagaimana. Kita akan mulai dengan mutu. Kalau bicara soal mutu, mutu sendiri adalah keseluruhan ciri dan karakteristik suatu produk atau layanan yang mendukung kemampuan produk atau layanan itu untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau kebutuhan yang tersirat. Mutu ini sendiri juga dipastikannya berdasarkan dari pengalaman nyata konsumen, subjektif dari sisi konsumen, dan ketentuan konsumen, dan bukan produsen atau pemasok. Jadi, bicara soal mutu, kita perlu tahu apa sih konsumen need, apa sih customer need, apa sih kebutuhan customer, kebutuhan konsumen. Kalau kita buat produk, kita bisa bicara soal konsumen atau customer ya. Tapi kalau bicara soal obat, kita pasti perlu tahu pasiennya itu lagi butuh apa, gitu ya. Ketentuan pasiennya bagaimana. Nah, kemudian kita juga setelah kita tahu mutu tadi, kita perlu mengendalikan mutu tadi. Apa sih sebenarnya pengendalian mutu? Ternyata pengendalian mutu adalah suatu fungsi analisis yang mengendalikan produk, ingredient, dan bahan pengemas dengan metode fisik, kimia, dan metode lain. Peranannya di sini bisa untuk memverifikasi, jadi bisa untuk mencegah barang rusak keluar dari pabrik. Jadi kalau bicara soal pengendalian mutu, berarti kita bisa menjamin bahwa setiap barang yang keluar dari pabrik kita itu adalah barang yang benar-benar layak untuk keluar. Barang yang nggak rusak, barang yang tidak cacat, barang yang benar-benar pasti di-approve oleh konsumen, oleh pasien gitu ya, atau oleh user penggunanya. Nah, kemudian peranan pengendalian mutu sendiri itu bisa penilaian ketika semua bukti berdasarkan suatu batch diperiksa atau diuji. Dan juga pembuatan keputusan untuk suatu batch meluluskan batch atau tidak. Bicara soal dua hal ini dalam hal industri farmasi, baik itu industri obat tradisional ataupun usaha kecil obat tradisional atau usaha menengah obat tradisional, kalau Anda bicara soal pengendalian mutu, berarti dalam satu batch itu sudah dilakukan pelulusan produknya. Ya, jadi setiap barang yang keluar tadi berarti sudah melewati fase di mana diperiksa atau diuji. Kemudian setelah diperiksa dan diuji tadi pasti akan ada keputusan rilis atau tidak, lulus atau tidak. Kalau lulus berarti barang itu boleh keluar dari pabrik, tapi kalau tidak lulus berarti perlu ada perbaikan lagi. Nah, pertanyaan untuk didiskusikan pada hari ini adalah apakah ada perbedaan signifikan antara pengendalian mutu dan jaminan mutu? Silakan Anda menjawab nanti di grup WhatsApp dan Anda bisa mengirimkannya. Selanjutnya, saya bicara soal jaminan mutu. Ternyata pada jaminan mutu, semua tindakan yang sistematik dan terencana yang diperlukan untuk memberikan kepercayaan yang memadai bahwa suatu produk atau layanan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Jadi dalam menjamin mutu tersebut, Anda pastinya perlu persyaratan mutunya apa.
spesifikasinya apa, gitu ya. Peranannya di sini untuk jaminan mutu adalah konseptual, pemantauan, pendidikan, dan juga untuk motivasi untuk pelayanan Anda lebih baik ke depannya. Kemudian, pengendalian mutu total. Untuk pengendalian mutu total ini adalah upaya yang terorganisasi dan menyeluruh dari suatu perusahaan untuk menjamin mutu yang ditetapkan dalam tiap lot atau batch sediaan obat yang dibuat. Jadi benar-benar Anda coaching, benar-benar Anda kendalikan setiap batch-nya, setiap lotnya itu bagaimana untuk produk obat yang Anda buat ini. Ya, biasanya dalam hal ini pengendalian mutu ini bekerja sama antara 3 departemen ya, untuk departemen produksi, QA, QC, bahkan tidak menutup kemungkinan departemen R&D pun dilibatkan. Kemudian saya lanjutkan dengan jaminan mutu. Dalam jaminan mutu ini, kegiatannya dalam pembuatan sediaan farmaseutik, dalam hal ini farmasetika sediaan solida ya, itu meliputi pembelian bahan awal atau bahan bakunya bagaimana. Anda membelinya di mana, pemasoknya siapa, itu Anda perlu menjamin bahwa pemasoknya itu tepat, bahwa pembelian bahan bakunya ini sesuai dengan spesifikasi bahan baku dari perusahaan Anda. Kemudian penyimpanannya bagaimana? Setelah Anda beli, suppliernya oke, kemudian Anda simpannya di mana? Kemudian bagaimana dengan cara pembuatan atau pengolahan selama produksinya? Di dalam pabrik bagaimana? Setelah suppliernya oke, nyimpennya oke, ngolahnya nih bagaimana gitu ya. Kemudian setelah selesai di proses produksi, Anda juga perlu mengendalikan kegiatan berikutnya yaitu pengemasan. Anda perlu pengendalian mutunya bagaimana. Kemudian cara distribusinya, pengirimannya, prosedur-prosedur yang tertulis semuanya, apakah sudah tertulis dalam prosedur atau tidak. Kemudian untuk operator-operator yang bertugas, apakah sudah dilakukan pelatihan atau tidak. Untuk personil-personil yang bertugas juga apakah sudah memenuhi kualifikasi personil atau tidak. Kemudian semuanya Anda perlu lihat dari prosedur, pelatihan, kualifikasi, apakah sudah dilakukan dokumentasi atau belum. Kemudian Anda juga perlu mengkaji ulang manajemennya. Setiap manajemen pasti akan mengkaji ulang bagaimana tentang prosedurnya, pelatihan, dokumentasinya bagaimana. Kemudian selama proses, apakah ada pengendalian? Kemudian bagaimana validasi peralatan, validasi mesinnya, validasi prosesnya, validasi metodenya, bagaimana. Lalu peralatan mesin yang digunakan apakah sudah dikalibrasi atau belum. Kemudian untuk menjamin mutu juga kita perlu melakukan audit. Audit ada dua macam ya, antara audit internal yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian ada juga audit eksternal yang perlu dilakukan oleh departemen terkait sendiri atau departemen di luar departemen tersebut, atau audit eksternal itu juga bisa dari pihak ketiga di luar dari perusahaan itu. Gitu. Nah, kemudian saya coba untuk menuliskan secara sistematis di sini tentang sistem jaminan mutu sediaan tablet ya. Kalau tadi yang sebelumnya Anda melihat mungkin dari gambarannya, Anda bisa lihat secara sistematis di sini. Misalnya kita pada tahap ini ada pembelian dan pembuatan bahan baku, pembelian atau pembuatan bahan baku sesuai spek. Bahan bakunya sudah sesuai spek ya. Kemudian Anda perlu melakukan penyimpanan yang tadi sudah saya singgung, bagaimana Anda menyimpan bahan baku tersebut. Nah, di dalam sini Anda juga karena belum keluar hasil uji dari pengujian dari bahan baku tersebut, Anda masukkan dulu di dalam ruang karantina. Nah, di sini diperlukan lab analisis untuk menguji bahan baku tersebut. Kemudian setelah dari daerah karantina ini, Anda pindahkan ke daerah rilis atau ke daerah pelulusannya.
Kemudian kita hitung kuantitas dan bobot bahan baku atau bahan mentah yang diperlukan untuk produksi. Anda cek lagi prosedurnya, formula kerjanya bagaimana, dan dokumen batch-nya apa saja yang perlu Anda catat. Kalau Anda timbang 100 gram, Anda juga perlu tulis di dokumen batch-nya 100 gram. Kalau Anda pakai mesin giling, Anda juga perlu tulis di dokumen batch-nya ini mesin giling. Sesuaikan dengan prosedur formula kerja atau SOP-nya. Kemudian Anda catat semua yang Anda lakukan dan Anda lakukan semua yang tertulis atau yang tercatat di sini. Itu namanya prinsip dalam menjamin mutu, ya. Kemudian Anda perlu mengendalikan juga selama proses. Apa saja yang dikendalikan, Anda bisa ngecek peralatannya bagaimana, apakah sesuai atau tidak, ingredientnya bagaimana. Misal Anda mau cetak paracetamol, ternyata bahan aktif yang Anda masukkan bukan paracetamol, ternyata bahan aktif yang Anda masukkan adalah CTM. Itu sudah tidak sesuai dengan ingredient yang ada dalam formula kerja. Kemudian Anda cek lagi peralatannya. Kalau Anda memang butuhnya hanya mesin giling, terus ternyata Anda pakai mesinnya yang lain-lain. Nah, itu juga sudah tidak sesuai. Selama pengendalian proses ini juga diperlukan lab analysis atau in-process control. Ya, saya rasa sudah bicara tentang in-process control pada semester-semester awal ya. Kemudian Anda selesai mengolah. Anda audit lagi prosedur formula kerjanya bagaimana. Setelah ini pun ada penelitian juga. Anda perlu juga mengamati apakah sesuai dengan spek yang diharapkan atau tidak. Lalu Anda kemas, Anda packing. Di dalam pengemasan ini juga Anda perlu ngecek lagi peralatannya. Produk jadinya bagaimana, apakah sesuai dengan spek atau tidak. Kalau speknya ternyata tabletnya warna pink, apakah produk jadinya sesuainya tablet warna pink atau tidak. Labelnya bagaimana, wadahnya bagaimana, harus disesuaikan. Kemudian produk jadi dalam daerah karantina sambil menunggu end proses kontrolnya. Di sini ya, ini juga perlu dilakukan audit batch-nya bagaimana. Kemudian Anda simpan produk jadi dalam daerah pelulusan produk jadi. Kalau memang setelah hasilnya end proses kontrolnya sesuai, maka produk tersebut boleh lulus, ya. Lalu Anda simpan beberapa sampel per tinggal atau retain sampel untuk memantau stabilitasnya. Kemudian boleh dipasarkan oleh tim marketing. Saya lanjutkan dengan dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi sendiri di sini merupakan bagian dari manajemen sistem informasi yang meliputi spesifikasi, prosedur, metode, dan instruksi, catatan dan laporan, serta jenis dokumentasi lain yang diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pembuatan obat. Dalam dokumentasi juga memastikan bahwa setiap petugas mendapat instruksi yang terperinci dan jelas mengenai bidang tugas yang harus dilaksanakan untuk memperkecil resiko salah paham dan kekeliruan akibat komunikasi lisan. Jadi daripada katanya lebih baik Anda tulis, gitu ya. Karena belum tentu instruksi langsungnya itu bisa nyampe 100%. Bisa jadi nanti berkurang, malah nanti bisa ke operator ke-10 beda hasilnya, gitu ya. Jadi lebih baik Anda tulis daripada ada kekeliruan saat komunikasi langsung atau lisan. Macam dokumentasi apa saja? Macam dokumentasi ada banyak. Di sini ada dokumen spesifikasi dan dokumen pemeliharaan, pembersihan, pengendalian ruangan, dan peralatan. Anda bisa lihat untuk dokumen spesifikasi, ada spesifikasi bahan pengemas, spesifikasi produk antara, produk ruahan, dan obat jadi. Di sini jelas keinginan dari pabriknya apa. Ya, kalau mau bikin tabletnya warna pink sudah tertulis di sini. Kalau mau bikin tabletnya di stripping juga ada di sini. Kemudian untuk dokumen-dokumen selanjutnya ini berupa prosedur dan catatan.
Ada banyak ya, pemeliharaan dan pembersihan peralatan, pembersihan ruang produksi, pembasmian hama, bahkan ada prosedur dan catatan pemantauan partikel di udara sekitar dan jasa training. Anda perlu kontrol juga. Lalu bagaimana dengan persyaratan Farmakope Indonesia? Untuk di persyaratan Farmakope Indonesia ini yang perlu Anda perhatikan bahwa bahan awal, bahan baku, bahan pengemas, bahan aktif maupun obat jadi, standar atau monografinya harus Anda sesuaikan dengan Farmakope Indonesia. Ya, biasanya ini akan ada Certificate of Analysis atau COA yang mengacu juga di monografi yang ada. Kemudian parameter mutu sediaan tablet yang diuji menurut FI 4. Ini ada uji kebenaran identitas zat aktif yang dikandung sediaan tablet tersebut, uji disolusi zat aktif yang dikandung dalam sediaan tablet, uji keseragaman sediaan berupa keseragaman kandungan dan keseragaman bobot. Kemudian ada analisis kadar zat aktif dalam sediaan tablet dan ada uji waktu hancur tablet jika memang tertera dalam monografi. Nah, jaminan mutu selama proses apa saja? Anda bisa mengendalikan bobot, kekerasan, dan ketebalan tablet, gitu ya. Jadi ini yang kosong-kosong saya minta untuk Anda bisa mengisi bagaimana cara mengendalikan bobot tablet, bagaimana cara mengendalikan kekerasan tablet, dan bagaimana cara mengendalikan ketebalan tablet. Kemudian ada pengendalian dan sanitasi lingkungan untuk pembasmian serangga, binatang pengerat, hama, dan lain-lain. Anda perlu kontrol ya untuk sanitasinya. Kemudian lantai, dinding, dan plafonnya bagaimana, Anda juga perlu kontrol. Suhu kelembapan juga Anda perlu kontrol. Selain itu, sistem airnya. Apakah Anda menggunakan air bersih? Anda perlu kaji, Anda perlu cek lagi. Lalu bagaimana dengan ventilasinya? Apakah kondisinya oke atau tidak? Penggantian saringannya kapan? Ukuran tekanannya berapa? Kemudian pemantauan kelembapannya bagaimana? Apakah dicek bebas dari mikroba atau tidak? Lalu apakah penerangannya cukup? Intensitas cahayanya berapa? Pengukuran foot candle-nya bagaimana? Ini semua perlu Anda kaji dan Anda cek untuk meminimalkan resiko kontaminasi. Kemudian pembersihan dan desinfeksi areanya bagaimana? Atau ruangan pembuatan tablet dan kapsulnya bagaimana? Apakah ada ceceran dari hasil produksinya atau selama prosesnya? Segera dibersihkan ya. Kalau serbuk segera divakum, jangan dilap karena kalau dilap masih menimbulkan residu. Lalu lantai dan pinggiran dinding ini juga harus divakum dan kemudian Anda bersihkan dengan 2% dari larutan tepol. Kemudian tujuan dari semuanya ini Anda mengurangi dari cross contamination atau kontaminasi silang. Nah, berikutnya saya minta Anda untuk Anda bisa mengisi dan Anda sekaligus mereview tentang beberapa alat yang perlu Anda perhatikan dan yang perlu Anda pahami, gitu ya. Untuk Anda bisa tidak melupakannya, tapi Anda setidaknya paham apa saja yang akan saya gunakan dan mengapa saya harus menggunakan alat tersebut. Alat yang pertama adalah heating drying oven, kemudian granule flow tester, salting volumeter, shift shaker, analytical balance, disintegration tester, hardness tester, jangka sorong, friability tester, dan semua itu silakan Anda tulis dan juga Anda bisa mengumpulkannya dalam WhatsApp group maupun Google Classroom. Semua penjelasan saya tadi bisa Anda baca lebih lanjut pada buku ini dari bukunya Charles Dreger, Teknologi Farmasi Sediaan Tablet, dan juga Anda bisa membaca lebih lanjut pada buku pedoman uji bioekuivalensi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sekian pertemuan hari ini. Silakan Anda melanjutkan diskusi di grup WhatsApp bersama dengan saya dengan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang kosong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.